I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini kita bakal ngebahas pertanyaan yang bahkan bikin Mimin juga kaget. Min, kenapa Diablo tidak diakui oleh Veldanava? Pertanyaan ini sebenarnya nimbulin tanda tanya besar buat Mimin tentang apa maksud tidak diakui di sini. Dan setelah berhari-hari Mimin memahami pertanyaan ini, akhirnya Mimin pun bisa paham maksud pertanyaannya. Veldanava selama ini selalu melirik ras-ras kuat yang bisa menyebabkan kehancuran dunia. Dan Veldanava selalu ikut andil setiap kali ada ras yang punya kekuatan penghancur di masa lalu. Contohnya seperti Dewa Raksasa kuno. Dewa Raksasa kuno punya kekuatan penghancur yang saat itu sangat mengerikan. Kita semua tahu bahwa Dewa Raksasa kuno merupakan perwujudan dari Raja Iblis Dagrul dengan kedua saudaranya yang bernama Graysword dan juga Fen. Sampai pada akhirnya para inkarnasi jahat ini pun mulai berubah. Semua setelah Dewa Raksasa kuno ketemu sama Veldanava dan dikalahkan oleh Veldanava saat itu. Dagrul dan Graysword pun mulai berubah pandangan. Sedangkan Fen disegel bersama dengan Gleipnir yang merupakan rantai dewa. Itu karena ambisi dari Fen gak pernah padam. Bahkan setelah mereka dikalahkan oleh Veldanava. Ini bukan satu-satunya Veldanava ikut turun tangan. Veldanava juga pernah menerima tantangan dari Geek Crimson, yang mana kehebatan Geek Crimson di masa lalu aja bisa meratakan satu kerajaan besar dengan satu serangan. Dan itu dilakukannya ketika dirinya baru-baru aja memasuki dunia. Veldanava juga pernah turun tangan ketika Infarek pertama kali muncul di dunia, yang mana waktu itu perlawanan dari Seven Primordial Angel gak mampu menahan pergerakan dari Infarek. Veldanava pun juga meminta Gi untuk ikut memasuki medan pertempuran. Namun bahkan setelah sosok Geek Crimson ikut masuk ke pertarungan yang berlangsung selama 3 bulan penuh itu sama sekali gak menghasilkan apapun. Dan melihat Infarek yang kabur ke dunia bawah, Veldanava pun akhirnya kembali turun tangan dengan menyegel Infarek ke Istana Bintang Surgawi. Dan setelah kejadian ini, masih ada momen di mana Veldanava pun kembali turun tangan. Infarek yang disegel anehnya tetap menghasilkan keturunan. Itu karena kepekaan energi dari Infarek masih terlalu padat di sana. Namun, sesuatu yang agak berbeda pun tercipta. Sosok yang terlahir dari aura Infarek, namun masih memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Itu adalah ras insektar pertama. Gak hanya memiliki kemampuan yang kuat, ras ini juga punya kendali mutlak saat menghadapi serangan sihir dari pihak musuh. Veldanava pun di sini kembali tertarik dan pada akhirnya ikut turun tangan. Dia pun akhirnya memberikan hadiah kepada insektar pertama dengan nama Zelanus. Dan kemudian untuk para True Dragon juga dipastikan mendapat perhatian dari Veldanava. Tetapi dari kejadian ini aja kita bisa melihat ras malaikat utama seperti Veldue, ras iblis utama seperti Geek Crimson, dan ras insektar pertama seperti Zelanus. Semuanya mendapat perhatian dari Veldanava. Untuk Zelanus yang dianugerahi sebuah nama, itu wajar jika insektar lain gak dianggap. Karena di masa lalu, gak ada insektar yang lain selain Zelanus. Namun untuk malaikat Veldue, dirinya memiliki tubuh spiritual yang diberikan langsung oleh Veldanava. Itu karena Veldue merupakan pemimpin dari Seven leluhur malaikat. Dan karena itu masih wajar-wajar juga Veldanava lebih fokus ke Veldue daripada ke malaikat yang lain. Namun di sini masalah utamanya berbeda dengan para malaikat. Untuk Geek Crimson, dia merupakan salah satu dari 7 iblis leluhur. Ketujuh iblis ini nggak punya sosok yang memimpin. Jadi mereka bertujuh selalu bersaing menjadi yang terkuat. Dan ketika ketujuh malaikat utama diciptakan Veldanava dari roh suci cahaya,
Ketujuh, iblis utama tercipta dari roh agung kegelapan. Dan udah pasti, tujuh-tujuhnya punya sifat barbar. Bahkan setelah mereka tercipta, perang besar di alam iblis terus-terusan terjadi. Karena memang para iblis ini suka bersaing. Ketujuh primordial pun terus saling menantang untuk membuktikan kalau mereka adalah yang terkuat. Sampai pada akhirnya ada dua sosok yang mencapai puncak kekuatan. Kedua sosok yang gak pernah bisa dikalahkan oleh iblis primordial yang lain. Itu adalah iblis primordial hitam yang tidak lain adalah Diablo, dan iblis primordial merah yang tidak lain adalah Geek Crimson. Namun meskipun sama-sama mencapai puncak kekuatan, hanya ada satu sosok yang mampu menyaingi Diablo di masa lalu. Itu adalah Geek. Dan hanya ada satu sosok yang mampu menyaingi Geek di masa lalu, yang tidak lain adalah Diablo. Pertempuran di alam iblis antara Geek dan Diablo terus-terusan terjadi. Namun gak pernah ada kemenangan di salah satu pihak. Sampai pada akhirnya kursi terkuat di alam iblis pun dipegang oleh mereka berdua. Namun berbeda dengan Geek Crimson yang selalu haus akan kekuatan. Diablo lama-kelamaan mulai bosan sama pertarungan. Karena Diablo menganggap ras lemah gak mungkin bisa menang melawan yang kuat. Karena itulah ketika Geek terus mendaki puncak kekuatan, Diablo masih terus santai-santai di alam iblis. Meski ketika bosan terkadang Diablo menerima panggilan dan naik ke dunia, Diablo pun mencurahkan seluruh hidupnya untuk kesenangan. Dan karena sosok Diablo ini jarang muncul di masa lalu, sedangkan Geek selalu membuat onar di dunia. Jadi Mimin rasa wajar aja kenapa Velda Nava lebih melirik Geek Crimson, yang sepertinya punya minat untuk mengatur dunia. Karena jika seandainya Velda Nava melirik Mamang Diablo, yang ada dunia malah dijadiin mainan sama dirinya. Apalagi Diablo nggak terlalu membuat kerusakan yang parah. Jadi Velda Nava ngerasa dia nggak harus turun tangan untuk menemui Diablo. Namun setelah Velda Nava tiada, saat Rimuru tercipta, pola pikir dari Diablo pun kembali berubah. Diablo pun mulai punya ambisi untuk menjadi jauh lebih kuat. Semua demi ingin mewujudkan keinginan dari tuannya. Itu karena Diablo selalu merasakan kesenangan ketika dirinya melayani Tuan Rimuru. Karena bagi Diablo, semua hal yang dilakukan oleh Rimuru adalah mustahil. Bahkan Velda Nava aja nggak menarik minat Diablo, karena Velda Nava adalah yang terkuat dan udah pasti menjadi yang terkuat. Tetapi berbeda dengan Rimuru. Rimuru adalah sosok yang mematahkan prinsip Diablo. Diablo terus-terusan terkejut. Kekuatan-kekuatan yang pada awalnya biasa-biasa aja malah bisa menumbangkan ras-ras kuat yang ada di dunia. Pada awalnya, Rimuru hanyalah ras terlemah. Dan inilah yang bikin Diablo tuh kagum banget sama Rimuru. Dan karena ini juga, Diablo pun sampai mohon-mohon minta melayani Rimuru. Bahkan dirinya aja nggak pernah minta melayani Velda Nava. Itu karena bagi Diablo, wajar bagi Velda Nava melakukan hal mustahil. Namun tidak wajar bagi ras terlemah melakukan hal mustahil berkali-kali. Lagian, slam macam apa coba yang bisa niup 20.000 pasukan Parmus sendirian? Slam mana coba yang bisa ngidupin orang mati? Slam mana coba yang bisa solo lawan 2 True Dragon? Jadi wajar aja kalau Diablo lebih tertarik sama Rimuru. Namun, jika Diablo dari dulu mengejar puncak kekuatan kayak gini, Mimin yakin banget Velda Nava udah pasti bakalan melirik Diablo juga. Karena potensi kekuatan Diablo yang asli juga berpotensi menghancurkan dunia. Dan pasti bakalan terlihat oleh Velda Nava. Jadi udah pasti Velda Nava akan mengambil tindakan. Ya intinya karena Diablo dulunya nggak mencolok, makanya dia nggak pernah mendapat perhatian dari Velda Nava. Nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it.
I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.